Selamat siang, adik sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Francis Suartona, PM 2214210136. Saya dari kelas 22 malam ingin mempresentasikan tugas saya itu jurnal eksperimen pengaruh kualitas pelayanan PT PLN Seru Puasan Pelanggan di Batu Medan Selatan. Pertama kita mesti mengetahui apa yang namanya listrik. Listrik merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat yang punya fungsi penting sebagai penerangan dan energi dalam segala aktivitas sehari-hari. Karena era modern ini merupakan zaman yang serba listrik. Tergantungan manusia akan kebutuhan listrik disebabkan karena energi listrik dapat diubah dalam bentuk lain seperti energi listrik menjadi lebih panas. Listrik digunakan dalam menggerakkan peralatan industri, penerbangan, rumah tangga, perusahaan, rumah sakit sampai pada pendidikan. Di Indonesia, PT PLN merupakan salah satu BUMN yang memberikan jasa pelayan terhadap masyarakat, baik masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas. PT PLN di Indonesia sudah lama ada dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PT PLN di Indonesia memiliki dua program, yaitu listrik pasca bayar dan listrik prabayar. Kita akan masuk ke populasi. Menurut Sugiono bahwa populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek dan subjek yang punya kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah pelanggan PT PLN. Di Patumbak, ini menjadi populasi diberikan pelayanan sebanyak 53 pelanggan dan perusahaan dengan daya 23.000 PA. Kita masuk ke sampel. Menurut Sugiono, bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili seluruh populasi. Ukuran sampel yang harus diambil tergantung pada jenis penelitian. Jika penelitiannya deskriptif, maka jumlah sampel adalah 10% dari populasi. Pada prinsipnya, semua kuesioner yang belum baku ataupun telah dimodifikasi harus melakukan uji validitas dan reliabilitas. Biaya cukup pada menjumlah 10 responden. C. Teknik samping yang digunakan dalam melakukan penelitian. Ini maka dilakukan pengumpulan data melalui metode di bawah ini, yaitu 1. Studi literatur. Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, landasan teori dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data yang bersumber dari literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas. 2. Studi lapangan. Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan, baik melalui observasi dan wawancara. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. 3. Kuesioner. Berdasarkan bentuk pernyataan, dalam angka dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pengisian pertanyaan terbuka atau disebut open quiz. Pernyataan terbuka ini ialah suatu pertanyaan di mana responden diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan bahasa dan logika mereka. 2. Pertanyaan tertutup atau disebut closed quiz. Pernyataan tertutup ialah kebalikan dari pernyataan terbuka, di mana pada pertanyaan tertutup, responden hanya memiliki opsi atau pilihan jawaban yang telah disediakan. Ada 2 contoh teori yang dapat digunakan dalam pernyataan tertutup, yaitu A. Lickstyle Performance Rating Clutch. Dengan format ini,
Responden diminta untuk memilih salah satu option yang disediakan makanan dengan statement atau pernyataan yang didahului objek tersebut. B. Semantic differential. Untuk ini adalah responden diminta memilih atau mendapatkan pilihan di antara dua kata sifat yang berbeda pada dua kontenan atau ekstrem. C. Kombinasi pernyataan terbuka dan tertutup di mana di samping menyediakan options jawaban dalam angka, penelitian juga menyediakan satu options atau ruang kosong bagi responden untuk diisi bila option jawaban yang telah disediakan tidak mencukupi informasi yang akan diberikan. Langkah-langkah pengelolaan data meliputi 1. Questionnaire. Mengajukan daftar pernyataan secara langsung diberikan kepada responden, yakini pelanggan PT PLN Persero di Patumbak, Medan Selatan, dengan tujuan mendapatkan data yang dibutuhkan. Questionnaire yang digunakan yaitu questionnaire tertutup yang memberikan pernyataan mengenai keinginan pelanggan. Bentuk pelayanan yang diberikan apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. 2. Skala lab, di mana variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Metode ini digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan. 3. Questionnaire yang berisikan pernyataan-pernyataan untuk mengukur harapan pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap pelayanan yang dirasakan oleh pelanggan PT PLN. Uji validitas data ini dilakukan dengan cara mengkronologisasikan skor jawaban yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total keseluruhan item. Uji validitas dilakukan dengan metode konstruksi produk moment person yang dibentuk dengan program SPSS. Sebut keterangan. SKY korelasi momen tangkar, N jumlah subjek responden, X jumlah X skor atau skor butir, X kuadrat jumlah skor butir kuadrat, Y jumlah Y atau sebut skor faktor Y kuadrat jumlah skor faktor kuadrat. Uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban atau tanggapan responden terhadap keseluruhan item pernyataan yang diajukan. Uji validitas digunakan untuk menunjukkan sebuah makna alat ukur atau instrumen dapat melihatkan kemantapan stabilitas hasil pengamatan bila diukur dengan instrumen tersebut dalam waktu berikutnya dengan kondisi yang tetap. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditujukan oleh faktor reliabilitas yang besarnya antara 0,00 hingga 1,00. Jawaban seorang akan cukup konsisten jika koefisien reliabilitas antara 0,64 lebih besar dari 0,90. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Krams-Alba yang dibantu dengan program SPSS. Wijaya R X reliabilitas yang dicari N jumlah item pernyataan, OT kuadrat jumlah variasi skor atau tim OT kuadrat variasi total. Variabel bebas. Variabel bebas merujuk pada suatu variabel yang dapat diubah untuk dimanipulasi dalam suatu penelitian atau percobaan ilmiah. Variabel bebas adalah faktor yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau hasil yang mati. 1. Kualitas pelayanan. Menurut Wijaya, bahwa kualitas adalah suatu yang diputuskan oleh pelanggan. Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan persyaratan tersebut. Wijaya, Tony, 2011. Selanjutnya, Garvin dan Davis menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia atau tenaga kerja, proses dan tugas, serta lingkungan yang memenuhi kelebihan harapan pelanggan atau konsumen. Nasution 2004. Kepuasan pelanggan. Menurut Wijaya, bahwa pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita, perusahaan, untuk memenuhi standar kualitas tertentu dan karena itu akan memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan. Sedangkan menurut Sonjas, pelanggan adalah fokus dari aktivitas bisnis perusahaan apapun. Dengan demikian, pelanggan adalah orang nomor satu di perusahaan. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut perusahaan untuk memenuhi standar kualitas tertentu dan karena itu akan memberikan pengaruh pada kinerja perusahaan manajemen perusahaan. LL Ben Freeport Might memberikan definisi tentang pelanggan yaitu 1. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita.
perusahaan, tetapi perusahaan yang tergantung padanya. 2. Pelanggan adalah orang yang membawa perusahaan ke keinginannya. Menurut Kotra dan Susanto, bahwa kepuasan adalah tingkat perasaan seorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya. Variabel tergantung. Hubungan antara kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Kualitas memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani hingatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan sesama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Menurut Yamayanti, bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama dalam perusahaan, karena tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan ada. Aset perusahaan sangat kecil nilainya dapat keberadaan pelanggan. Karena itu, tugas untuk perusahaan adalah menarik dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan tertarik dengan tawaran yang lebih kompetitif dan dipertahankan dengan memberikan kepuasan. Hasil penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan PT PLN Persero terhadap kepuasan pelanggan di Patumba dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Kualitas pelayanan pada PT PLN Persero di Patumba sangat baik karena persentase dari kualitas pelayanan memiliki nilai-nilai yang tinggi, atau prestasi yang tinggi dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 14 indikator pada kualitas pelayanan yang tertinggi adalah MT sebesar 4,43 atau 43%, yang artinya kepedulian dan perhatian sangat dibutuhkan oleh pelanggan dalam melakukan pelayanan. 2. Costa Kanta sebesar 2,3 Rusujana menyatakan bahwa jika tidak ada nilai kualitas pelayanan, maka nilai kepuasan pelanggan sebesar regresi kualitas pelayanan sebesar 0,378, menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai kualitas pelayanan maka nilai kepuasan pelanggan bertambah